Kata orang, anak kedua, especially anak tengah, harus punya mental sekuat baja karena cobaan hidupnya melebihi kakak dan adiknya. Hai Tems TikTok, hari ini temenin aku masak beef bean roll sambil dengerin aku curhat ya, seperti biasa. Bisa di save dulu buat kalian yang suka males masak, karena resep ini bisa jadi jalan ninja kamu. Jadi di video aku yang ini, aku cerita kalau aku sering banget diremehin orang karena dari 3 bersaudara, cuma aku yang gagal jadi dokter. Terus setelah aku bacain komen, gak nyangka kalau banyak sekali orang yang relate. Banyak yang bercerita kalau mereka sebagai anak kedua ternyata juga merasakan beban yang sama. Mereka juga mengalami ujian-ujian hidup yang lebih berat dari kakak dan adiknya. Ya, bahkan orang tuaku pun mengakui hal itu. Sejak kecil, perjalanan hidup kakak dan adikku bisa dibilang mulus tanpa hambatan. Dan mereka pun lolos kedokteran dalam sekali coba alias langsung di tahun pertama. Sementara aku mencoba sampai 3 tahun pun tapi tetap gagal. Mungkin aku dipercaya Allah sebagai anak yang lebih kuat mentalnya. Jadi hidupku lebih banyak kerikilnya. Sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran kalau memang banyak anak kedua yang begini. Aku pikir ini bukan tentang anak kedua. Karena jujur aku sendiri menyadari bahwa aku adalah pribadi yang ambisius dan mungkin terlalu visioner. Sejak kecil bahkan aku udah punya banyak mimpi dan plan yang aku rancang untuk masa depanku. Udah tahu apa yang aku mau. Oleh karena itu, aku lebih sering mengalami kegagalan dibanding kakak dan adikku. Namun mulai terasa sakitnya di saat ada satu mimpi yang sama dari kita bertiga, yaitu menjadi seorang dokter. Ternyata hanya aku yang gagal mencapainya. Dan hanya aku sendiri pula yang harus mengalami diremehkan oleh keluarga besarku sendiri. Menerima banyak judgement yang mengikis mentalku. Tapi yang aku percaya sedari dulu, Allah pasti punya maksud baik untuk hidupku. Dengan diterpanya banyak tekanan, ujian, kegagalan, dan hinaan di dalam hidupku di masa lalu, ternyata sangat bermanfaat untuk takdir hidupku sekarang, yaitu sebagai seorang influencer yang mana suka tiba-tiba datang hujatan yang tidak terduga. Alhamdulillah mentalku sudah cukup kebal untuk menghadapi itu semua. Semua hal yang terjadi memang ada hikmahnya. Setiap detik di hidupku sekarang selalu kupenuhi dengan rasa syukur atas apa yang Allah gariskan untuk hidupku. Kemarin ada satu brilliant quotes yang FYP di aku. Kalimatnya seperti ini: kalau kamu berhasil, berarti Allah memang kasih jalan itu buat kamu. Tapi jika kamu gagal, maka carilah jalan lain, karena sesungguhnya Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak pernah kamu tahu. Dan itu benar-benar aku rasakan terjadi di dalam hidupku. Terima kasih ya Allah telah menakdirkan aku menjadi aku yang sekarang ini. I can imagine jika saat ini aku adalah seorang dokter, mungkin belum tentu aku sebahagia sekarang. Sesungguhnya Allah yang paling mengetahui segalanya.